Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, sahabat penerima yang alhamdulillah sudah hadir di sore hari ini. Alhamdulillah selamat datang kembali di Majelis Kuliah atau Kuliah Wakaf Salmen. Dan biasanya memang hari ini kalau misalkan di pekan ketiga setiap bulan tidak asing ya kita bersama dengan Ustaz tadi membahas kajian nama-nama asma-asma Allah. Meskipun cuacanya di Bandung, mungkin kalau Anda yang ada di Bandung ini sedang hujan, dan kalau misalnya di kota lain pun memang sedang musim hujan sama. Jadi insya Allah semoga dari sini kita bisa sama-sama ngecas, bukan hanya kesehatan, tapi juga ilmu kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Amin. ingatkan bahwa ternyata acara ini diselenggarakan oleh Wakaf Salman ITB bekerja sama dengan Hijab Bersama Community Indonesia. Jadi Anda dengan donasi Rp20.000, mulai dari Rp20.000, Anda sudah membantu untuk kuliah wakaf ini terus berjalan. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu asma Allah yang bernama As-Somad. Allah As-Somad dengan temanya adalah seni menguatkan keberharapan. Banyak dari kita pastinya memiliki harapan ya, tentunya Bapak Ibu. Tapi dari setiap harapan kita, ada yang langsung dikabulkan oleh Allah, ada yang tidak, bagaimana tergantung dari yang Maha Kuasa ingin memberikan kita seperti apa. Yang harus kita yakini adalah apa yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik, dan apa yang belum diberikan mungkin akan diberikan di waktu yang tepat. Tapi hari ini insya Allah kita akan mengkaji lebih lanjut bersama dengan Ustaz Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Isma sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat juga Ustaz, yang barusan katanya habis kehujanan Ustaz. Iya, baru selesai kajian sebelum asar barusan. Masya Allah. Habis kajian-kajian lagi luar biasa. Tetap semangat Ustaz. Semoga sehat selalu juga. Amin. Ustaz, hari ini bahasan Amin. kita Betul. adalah Allah As-Somad. Mudah-mudahan untuk Betul. pertemuan ini beres satu tema ya Ustaz ya. Saya usahain. Oke. Kalau enggak juga enggak apa-apa, biar kajiannya lebih mendalam juga. Silahkan Ustaz. Baik. Baik, mohon izin Teh Isma kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang teramat saya hormati sepenuh hati Teh Isma yang membantu dan membawakan kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan sehat, baik, berkah selalu Teh. Ya, juga seluruh pengurus di Kuliah Salman, juga di Hijarmos Community, mudah-mudahan senantiasa terus istiqomah menebar kebaikan ke sebanyak-banyak orang sejauh jangkauan. Dan ibu bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di sore hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman, bertolabul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, terus memperdalam, memperluas kapasitas ilmu kita dalam rangka kuatul imaniyah, terus memperkokoh bangunan indah iman kita, menata rapi, memperbaiki ibadah kita, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita, juga untuk semakin terus memantaskan, melayakkan diri kita bersama-sama untuk menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita bersama-sama di sore hari ini menjadi bagian terindah dari cara Allah memberikan pahala terbaik ya buat kita semua, menjadi bagian tersempurna dari cara Allah menggugurkan dosa demi dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi cara terhebat Allah untuk semakin memantaskan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Bapak Ibu ya Allah rahmati, sore hari ini kita kembali berta'aruf, kembali berkenalan dan hidup bersama salah satu nama Allah yang begitu indah yang akan kita kaji di sore hari ini, yang akan membuat kita semakin menguatkan keberyakinan, kebersandaran, keberharapan, kebermintaan dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
semakin yakin bahwa tidak ada tempat bergantung terbaik, tidak ada tempat bersandar terhebat, dan tidak ada tempat berharap tersempurna kecuali Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan hidup bersama nama Allah As-Samad. Allah As-Samad, Allah yang maha memberi, Allah yang maha menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita, Allah yang maha layak dan maha pantas untuk kita sandari, untuk menjadi tempat kita berharap, bergantung, dan bersandar. Baik, Bapak Ibu ya Allah rahmati dan Allah berkahi, yang menarik dari Allah As-Samad ini hanya satu surat ya yang memperkenankan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang Allah As-Samad. Dari 114 surat di dalam Al-Qur'an, hanya satu surat yang Allah jadikan sebagai sebagai media untuk memperkenankan namanya As-Samad. Dan saya yakin surat ini Bapak Ibu sudah semua hafal ya. Kalau ada yang belum hafal, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita akan mendapatkan nama Allah As-Samad ini ya, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari surah Al-Ikhlas ya. Nah, inilah surat di dalam Al-Qur'an yang memperkenankan ya kepada kita nama Allah yang begitu hebat yang akan kita kaji sore hari ini, yaitu Allah As-Samad. Baik, yaitu di surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Ibu dan Bapak ya Allah rahmati dan Allah berkahi, fakta menarik dari ayat ini adalah yaitu asbabul nuzul ya. Ketika surat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakta menarik pertamanya adalah dari asbabul nuzul. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad ya, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, orang-orang musyrik itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, anna musyrikin qalu li Rasulillah. Orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Unsub lana rabbaka ya Muhammad, ya. Unsub lana rabbaka. Sebutkan nasab Tuhanmu. Ini menarik Bapak Ibu. Ketika orang-orang kafir Quraisy ya ingin mengenal siapa Allah atau siapa Tuhan Nabi Muhammad dengan kalimat unsub. Siapa atau sebutkan nasab Tuhanmu. Seakan-akan Allah itu punya keluarga, Teh Isma. Ya, punya pasangan, ya, punya anak, punya cucu begitu. Karena dalam format benak mereka yang disebut Tuhan itu yaitu ya ada pasangan, beranak dan lain sebagainya ya, begitu. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang lain orang-orang musyrik itu bertanya kepada Rasulullah tentang Allah itu. Tetapi lucu pertanyaannya, sib lana rabbaka. Yang di sini adalah unsub, sebutkan nasabnya. Dalam hadis yang lain sib lana. Terbuat dari apa? Bagaimana bentuknya? Kan begitu. Ini menarik kenapa? Karena dalam tradisi agama orang-orang Quraisy, Tuhan itu dicetak, dibuat dari bahan dan dibentuk. Begitu ya. Apakah dari tanah, dari kayu, dari batu begitu. Maka lucu sekali ya pertanyaan mereka kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ya, sebutkan Tuhanmu terbuat dari apa dan bagaimana bentuknya dan siapa keluarganya. Menarik ya. Nah, ini pertanyaan mereka kepada Rasulullah dan Allah turunkan surat ini kepada Nabi Muhammad untuk mengkanter logika ya yang dibangun oleh orang-orang Quraisy bahwa Tuhan itu ada keluarganya, terbuat dari apa dan bagaimana bentuknya. Apa kata Rasulullah SAW? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertanyaan orang-orang Quraisy yang bertanya kepada Rasulullah bahwa bahwa Allah itu punya keluarga, terbuat dari apa dan bentuknya seperti apa ya. Ini jawabannya.
Allah itu satu, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang sama dengannya. Ya. Fakta menarik kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, saya percepat karena berharap satu pertemuan selesai. Bapak Ibu sekalian, fakta menarik yang kedua apa dari surat ini? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Sa'id Al-Khudri, Rasul bertanya kepada para sahabat, "Aya'jizu ahadukum ayyaqra'a fi sulutsal Qur'an fil lailah?" Apa kata Rasul kepada para sahabat? Bisakah kalian menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Ya. Bisa tidak kalian menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim. Para sahabat merasa keberatan. Waqalu, dan mereka bertanya dan mereka berkata kepada Rasulullah, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasul? Siapa di antara kami yang mampu Rasulullah untuk menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kira-kira kalau hal ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu, bisa tidak dalam satu malam Bapak Ibu menghatamkan sepertiga Al-Quran? Belum bisa, Ustaz. Mungkin jawabannya seperti para sahabat ya Isma. Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasul? Kami tidak mampu untuk menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam ya Rasul. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Faqala Allah al-wahidu as-samad sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghatamkan sepertiga Al-Quran dalam satu malam, baca surat Al-Ikhlas. Karena nilainya kata Rasul sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Bapak Ibu sekarang cukup merasa bahagia ya ketika hafal surat ini dan ketika mengulang-ulang surat ini. Ternyata apa? Karena ternyata nilainya sepertiga Al-Quran. Maka mudah-mudahan ini menjadi argumen yang sangat dahsyat bagi para suami ya. Ketika ditanya sama istrinya, ayah, kenapa ngimam itu kulhu lagi gitu ya. Maka ini jawabannya. Karena Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Ya, keren. Mudah-mudahan setelah membaca hadis ini, Ibu dan Bapak sekarang merasa regreg ya, merasa bangga ketika hafal surat Al-Ikhlas yang kita baca berkali-kali dalam satu hari di sholat kita ya. Kulhu lagi. Rasanya gitu ya. Baik. Ini fakta menarik yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentang surat Al-Ikhlas ya. Bahwa dia nilainya berapa? Sepertiga Al-Quran. Baik. Pertanyaannya menarik Ibu dan Bapak yang Allah rahmati. Kenapa Rasulullah SAW menyebut Al-Ikhlas dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran? Informasi ini mungkin Ibu dan Bapak belum banyak yang tahu. Kalau terkait dengan bahwa Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, mungkin semua sudah tahu, Teh Isma. Betul kan? Tapi kalau kenapa Rasul menyebut Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran? Mungkin Bapak dan Ibu belum banyak yang tahu. Maka sore hari ini saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak alasan kenapa Rasul menyebut suratul Ikhlas, yaitu surat Kulhu, ya, karena khawatir Bapak Ibu ada yang belum tahu surat Al-Ikhlas ya. Ustadz, yang mana Al-Ikhlas itu? Kulhu, kulhu, gitu ya. Begitu. Saya akan informasikan kepada Ibu dan Bapak. Kenapa Rasulullah SAW menyebut suratul Ikhlas bisulusil Quran, dengan sepertiga Al-Quran? Jawabannya adalah dari Imam Al-Qurtubi. Ya. Apa kata beliau? Kenapa suratul Ikhlas disebut dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran? Kata beliau, ishtamalat hadhihi surah ala ismaini min asma'illah. Karena di surat ini memperkenankan dua nama Allah ya, dari nama-nama Allah. Yatadommani jami'a asnafil kamal, yang mencakup seluruh kesempurnaan Allah. Yang dua nama ini tidak kita temukan di surat-surat yang lain. Seulang Bapak Ibu ya. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Karena di surat Al-Ikhlas
ada dua nama Allah yang disebut, yang dua nama ini, Teh Isma, itu mencakup seluruh kesempurnaan Allah. Yang dua nama ini tidak disebut di surat yang lain. Nama pertama apa? Al-Ahad. Nama kedua, As-Somad. Dua nama ini kita tidak menemukannya di surat yang lain. Hanya ada di surat ini, dan dua nama ini menjelaskan tentang kesempurnaan Allah secara keseluruhan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup diwakili dua nama. Yang pertama apa? Al-Ahad, yang kedua As-Samad. Ya. Ini menarik kan Ibu dan Bapak ya, fakta surat ini. Ternyata surat yang sangat sudah kita hafal berpuluh-puluh tahun, Teh Isma, bahkan sebelum kita lahir ya, sudah hafal. Ternyata mengandung fakta yang begitu menarik. Di dalamnya ada dua nama yang tidak disebut di surat-surat yang lain nama Allah. Yang dua nama ini betul-betul mengandung kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dua nama ini untuk menjelaskan kesempurnaan Allah. Nah, sekarang kita masuk. Ustadz, benar nggak bahwa dua nama ini adalah dua nama Allah yang bisa menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Kita bahas Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya akan jelaskan kepada Ibu dan Bapak ya tentang Al-Ahad dan As-Samad yang tidak kita temukan di surat yang lain. Yang dua nama ini cukup mewakili tentang Al-Asnaf Kamal ya tadoman Asnaf Kamal Jami'a Asnaf Kamal yang mencakup seluruh kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, Al-Ahad. Apa arti Ahad? Ahad itu kalau bahasa kita Teh Isma, la yusyarikuhu fihi syai'un, yang tidak membutuhkan yang lain. Itulah bahasanya. Yang tidak membutuhkan yang lain. Kalau Allah Bapak Ibu tidak butuh apapun dan siapapun, ini kira-kira sudah menunjukkan kesempurnaan tidak? Oke. Makanya kenapa nobody is perfect lah itu ya bahasa Inggrisnya. Tidak ada manusia sempurna. Kenapa Teh? Karena tidak ada di antara kita yang tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Betul? Ada nggak di antara Bapak dan Ibu yang tidak butuh apapun dan siapapun? Sok angkat tangan. Angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada. Kita manusia yang banyak kebutuhan kepada apapun dan banyak kebutuhan kepada siapapun. Betul? Maka betul kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Karena sifat kesempurnaan itu adalah ketika dia tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Ini Bapak Ibu sekalian. Kita ini kenapa oleh Allah disebut dengan Al-Insan? Karena disebut Al-Insan itu adalah laki wa malahu ila ba'duhu bi ba'din. Kita nggak mungkin bisa hidup kecuali pasti membutuhkan yang lain. Betul? Bapak Ibu sekalian? Ya. Manusia memang diciptakan oleh Allah untuk tidak bisa hidup kecuali pasti membutuhkan yang lain. Semakin kuat jabatan kita, kira-kira makin besar nggak keperluan kita kepada yang lain, Teh Isma? Kita makin tinggi jabatan, makin butuh bantuan-bantuan dari yang di bawah kita. Tidak ada yang merasa tidak butuh siapapun. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan kita lihat di surat ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini pun surat yang cukup pendek di dalam Al-Quran. Karena hari ini saya hanya ngebahas surat-surat pendek, ya, surat-surat yang Bapak Ibu sudah hafal, ya. Surat Al-Ikhlas tadi, ini surat Al-Asri. Walaupun ini surat pendek, Teh Isma, tapi surat ini dipakai oleh para sahabat untuk menjadi bahan wasiat ketika mereka bertemu dengan sahabat yang lain.
Maka kalau para sahabat ketemu, Bapak Ibu, mereka itu tidak segala diobrolkan teisma. Tetapi mereka mengobrol tentang bagaimana cara menguatkan iman, memperbaiki ibadah. Ya, salah satu obrolan mereka apa? Saling mewasiati dengan surat Al-Ikhlas. Nah, kita mah kalau ketemu Bapak Ibu segala diobrolkan. Para sahabat mah tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Bahkan kita mah tidak hanya ngobrolkan diri sendiri, ngobrolin orang lain. Kita mah segala diobrolinnya begitu. Dan di ayat ini Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita petik? Kita nggak mungkin ke surga kecuali membutuhkan orang lain. Apa buktinya? Kata Allah, semua manusia itu akan ke neraka kecuali orang beriman, kecuali yang beramal soleh, dan kecuali orang yang saling dengan yang lain. Saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau Bapak Ibu tidak saling dengan orang, kira-kira kita rugi nggak nanti di akhirat ya Isma? Rugi, kenapa? Karena yang tidak akan rugi cuma 3. Yang beriman, yang beramal soleh, dan yang saling mengingatkan kebaikan dan kesabaran dengan yang lain. Artinya Bapak Ibu, untuk ke surga saja kita butuh orang lain. Kalau Bapak Ibu tidak saling dengan orang lain, kita nggak mungkin mendapatkan surga. Artinya apa? Kita makhluk yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Setuju ya? Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Baik. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak di sini. Ya. Sebelum saya bertanya. Baik, kita masuk dulu ke sini Bapak Ibu sekalian. Al-Ahad, Allah yang tidak butuh siapapun, bahasa begitulah. As-Somad, siapapun sangat membutuhkan Allah. Saya ulang. Allah yang tidak butuh siapapun, Al-Ahad ya, yang tidak butuh siapapun, dan As-Somad yang siapapun sangat membutuhkan Allah. Kira-kira Allah sempurna nggak dengan 2 nama ini? Satu sisi tidak butuh siapapun, sisi yang lain siapapun sangat membutuhkan Allah. Coba Bapak Ibu. Sangat sempurna. Sangat sempurna Teh Isma. Angkat tangan di antara Bapak Ibu, ada nggak yang tidak membutuhkan Allah? Tidak ada, Pak. Tidak ada makhluk di muka bumi ini tercipta tidak membutuhkan Allah, itu tidak ada. Makanya 2 nama ini, Bapak Ibu, cukup mewakili kesempurnaan Allah yang kita temukan hanya dalam satu surat, yang tidak kita temukan di surat yang lain. Hanya surat Al-Ikhlas. Makanya disebut dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu makin bangga memiliki hafalan Al-Ikhlas? Makin bangga. Alhamdulillah, Teh Isma. Alhamdulillah ya. Ternyata dahsyat banget surat ini ya, Masya Allah. Baik, Ibu dan Bapak, inilah kronologis ya. Inilah biodata surat Al-Ikhlas yang akan kita bahas hari ini. Karena di dalamnya ada satu nama yang menjadi pokok bahasan kita hari ini, yaitu As-Samad. Baik, kita masuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Secara bahasa, As-Samad itu artinya apa? Asy-syai'ul ladzi la jawfa lahu. Secara bahasa, Samad itu artinya sesuatu yang tidak memiliki rongga. Sesuatu yang tidak memiliki lubang atau pori-pori. Baik, mari kita jelaskan Ibu dan Bapak. Teh Isma, Bapak Ibu, fungsi lubang untuk apa? Fungsi pori-pori itu. Atau fungsi rongga. Silakan Bapak Ibu berpikir sampai maghrib juga nggak apa-apa. Asy-syai'ul ladzi la jawfa lahu. Ya, di mana-mana. Apa fungsi rongga, fungsi pori-pori atau fungsi lubang itu? Biasanya untuk mengeluarkan sesuatu. Untuk memasukkan sesuatu dan mengeluarkan sesuatu. Iya, kan begitu ya? Bapak Ibu tuh butuh ada yang masuk. Kenapa kita ini banyak lubang di tubuh kita? Banyak rongga, banyak pori-pori. Karena kita butuh ada yang masuk, butuh ada yang keluar loh. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu tidak ada yang masuk, Pak, tidak ada yang masuk udara, tidak ada yang masuk makanan, kira-kira kita bisa hidup tidak? Tidak, ya kan? Tidak.
Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, kita pun butuh ada yang keluar. Udara dikeluarkan, kita butuh. Sisa makanan dikeluarkan, kita butuh. Kalau tidak ada yang keluar dari tubuh kita, kita nggak bisa hidup. Makanya tubuh kita penuh dengan lubang, penuh dengan rongga itu ya. Kenapa? Karena manusia itu membutuhkan yang masuk dan membutuhkan yang keluar. Sementara Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak memiliki rongga. Kenapa? Karena Allah tidak butuh ada yang masuk dan tidak butuh ada yang keluar. Paham Bapak Ibu ya? Baik. Sok Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil udara terus tidak dikeluarkan. Sok, kira-kira bisa hidup tidak? Nggak bisa. Kenapa kita bisa hidup? Enggak. Karena kita terus memasukkan dan mengeluarkan, memasukkan dan mengeluarkan. Itulah yang membuat kita tetap hidup. Makanya kita banyak lubang. Ini lubang ini, lubang ini, lubang ini. Banyak lubang. Karena kita makhluk yang butuh yang masuk. Ya, karena kita butuh ada yang masuk dan butuh ada yang keluar. Sementara Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak, tidak membutuhkan ada yang masuk dan tidak membutuhkan ada yang keluar. Setuju ya? Baik. Makanya kita lihat di sini Teh Isma. Ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lihat Bapak Ibu sekalian. Kita, Bapak dan Ibu ya, dari 0 tahun sampai 40 tahun itu banyak yang masuk. Ya kan? Banyak yang masuk gitu. Stamina kuat kan? Indra makin bagus. Setelah 40 tahun sampai kita mati itu keluar. Betul kan? Dari 0 sampai 40 tahun di tubuh kita banyak yang masuk Bapak Ibu. Kita menjadi prima, menjadi sehat, menjadi kuat, segala bagus. Tetapi setelah 40 tahun banyak yang keluar. Coba kalau di sini lihat wajah-wajah di sini, sekarang ini banyak yang masuk, banyak yang keluar. Saya ulang Bu ya. Dari 0 sampai 40 tahun di hidup kita banyak yang masuk, ya kan? Dari 40 tahun sampai kita meninggal banyak yang keluar. Saya bertanya kepada Bapak Ibu saat ini, di hidup Bapak Ibu banyak yang masuk, banyak yang keluar? Baik. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, apa kata para ulama? Arba'ina sana fasilun bainal iqmal wal ihbad. Usia 40 tahun itu batas pemisah antara kesempurnaan dan kerusakan. Antara yang masuk dan yang keluar. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Arba'ina sana al-fasil bainal kamal wal ihbad. Usia 40 tahun itu adalah batas pemisah antara kesempurnaan dan kerusakan. Setelah 40 tahun Bapak Ibu, di tubuh kita itu semuanya mulai merusak. Mulai melemah. Sel rusak, kulit rusak, ya, kecantikan rusak, tenaga stamina rusak. Semua itu rusak Bapak Ibu setelah 40 tahun. Makanya sebelum 40 tahun sempurna. Setelah 40 tahun mulai rusak semuanya. Betul Teh Isma? Makanya usia 40 tahun itu batas pemisah antara imut-imut dan amit-amit. Batas subhanallah dan astagfirullah ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah 40 tahun semua manusia itu akan mulai melemah, akan mulai mengurai, mulai rusak semua tubuhnya ini. Ya kan? Mal banyak yang keluar dari nikmat yang sudah Allah beri di kehidupan kita itu. Coba saya bertanya sama Bapak Ibu sekalian ya, tolong jawab. Kenapa setelah usia 40 tahun di tubuh kita ini banyak yang melemah, banyak yang rusak, banyak yang menua? Kira-kira kenapa? Kenapa kita tidak diciptakan seperti batu, Teh Isma, yang tetap begitu berpuluh-puluh tahun juga? Emas itu tetap begitu, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami penuaan. Sementara kita setelah 40 tahun pasti menua, pasti rusak, pasti lemah. Kira-kira kenapa? Dua jawabannya, Bapak Ibu. Saya tanya, saya jawab biar cepat ya, karena materi kita banyak. Satu, Bapak Ibu. Kenapa usia kita setelah 40 tahun itu menua, melemah, dan merusak? Satu, karena Allah begitu mencintai kita, Allah tidak mau kita terus dalam kemaksiatan.
Kalau tubuh kita tetap prima, tetap sehat, tetap kuat, betapa banyak kemaksiatan akan terus kita lakukan. Betul Bapak Ibu? Ada nggak di antara kita yang saat ini sudah berhenti dari kemaksiatan gara-gara tubuh kita sudah melemah dan menua? Itu cara Allah mencintai kita, agar kita tidak terus-terusan ada dalam kemaksiatan. Masya Allah. Maka usia 40 tahun itu, Bapak Ibu, dengan melemahnya, itu tanda Allah mencintai kita, agar kita berhenti dari segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kalau tubuh kita tetap sehat, tetap kuat, tetap prima, nah kebayang Teh Isma ya, berapa banyak lagi dosa akan terus kita lakukan. Masya Allah. Yang kedua, kenapa setelah usia 40 tahun, Bapak Ibu sekalian, tubuh kita melemah, menua, dan merusak? Itu isyarat dari Allah bahwa sebentar lagi kita akan pulang. Sudah sangat dekat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena 40 tahun adalah fase persiapan kepulangan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan ini Teh Isma ya, Masya Allah ya, kata ulama itu, ini pernah saya sampaikan di kajian sebelumnya. Usia 40 tahun itu adalah marhalah baina marhalatain. Adalah kita usia 40 tahun itu adalah kita sedang ada di persimpangan jalan. 40 tahun usia yang sedang ada di persimpangan jalan. Jalan pertama itu yang membawa kita ke surga, dan jalan kedua membawa kita kemana? Ke neraka. Maka siapapun yang sudah 40 tahun harus sudah tahu jalan mana yang akan membawa dia ke surga. Kenapa harus sudah tahu? Karena memang kita sudah tidak banyak lagi kesempatan. Sudah ada di persimpangan jalan. Jangan sampai ada orang yang sudah masuk usia 40 tahun masih bingung, masih dilema. Jalan mana yang mengantarkan dia ke surga itu. Harus sudah tahu Bapak Ibu 40 tahun itu. Rute mana? Jalan mana yang bisa membawa kita ke surga. Yang paling parah Teh Isma, sudah 40 tahun ke sana masih ada di jalan yang membawa kita ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang sudah masuk usia 40 tahun, saya pun sebentar lagi 40 tahun ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul sudah menemukan jalan mana yang akan bisa mengantarkan ke surga. Kenapa? Karena kita sudah ada di titik sudah ada di batas persimpangan jalan. Ini jadi ngebahas 40 tahun ya, mohon maaf. Nah, Bapak Ibu ya, kita melemah, Pak. Ya. Baik, sekarang kita masuk Ibu dan Bapak ke makna as-somad ya dalam kajian akidah kita. Baik, tadi secara bahasa ya, sekarang secara istilah. As-somad, kata Imam Al-Ghazali, memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-mustagni an kulli syai', yang tidak membutuhkan apapun. Tadi sudah kita bahas. Ini makna pertama, seperti al-ahad. As-somad itu adalah yang tidak membutuhkan apapun. Coba saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Di dalam Al-Quran banyak nggak perintah Allah untuk menyuruh kita untuk meminta maaf kepada Allah, beristighfar? Banyak nggak Teh Isma? Banyak Ustaz. Kalau kenapa Allah menyuruh kita untuk beristighfar? Apakah Allah butuh permintaan minta maaf kita? Enggak. Kalau enggak, kenapa Allah menyuruh kita untuk banyak minta maaf? Karena Allah sayang, Ustaz. Nggak mau kitanya kenapa-napa. Biasanya gitu jawabannya. Baik, so. Itu sudah tepat, tapi ada yang lebih tepat, Teh Isma ya. Okay. Allah nggak butuh permintaan maaf kita, Allah nggak butuh ucapan terima kasih kita, dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah itu menyuruh kita untuk minta maaf? Seakan-akan Allah itu butuh permintaan maaf permintaan maaf kita. Kalau Teh Isma minta maaf sama saya, kalau Teh Isma bersalah sama saya, kira-kira saya butuh nggak permintaan maaf dari Teh Isma ke saya? Bisa jadi butuh. Butuh, Teh. Saya tidak akan maafkan kalau Teh Isma tidak minta maaf. Allah, masa gitu kan? Ya, kadang kita ini butuh orang yang salah kepada kita minta maaf. Kenapa? Untuk mengobati perasaan sakit hati kita kan? Karena ketika mereka minta maaf, kira-kira ada yang menyembuh nggak dari luka kita ketika kita disakiti? Teh Isma? Ada itu.
Tapi ketika Allah menyuruh kita minta maaf, untuk apa? Padahal Allah tidak butuh dengan maaf kita. Kenapa? Allah As-Samad nggak butuh apapun. Ternyata ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, Allah menyuruh kita minta maaf kepadanya, bukan Allah butuh permintaan maaf kita, tetapi Allah ingin ngasih kebaikan dalam kehidupan kita. Allah nggak butuh apapun dari kita. Justru permintaan maaf kita kepada Allah, kepentingannya bukan bagi Allah, loh, tapi bagi kita. Kalau Teh Isma salah kepada saya, terus minta maaf, kepentingannya bagi saya. Ada banyak luka yang sembuh di hati saya gara-gara Teh Isma minta maaf, ya kan? Tetapi kalau kita minta maaf sama Allah, Bapak Ibu sekalian, kepentingannya bukan bagi Allah, tapi bagi kita. Untuk apa? Karena Allah ingin memberikan banyak kebaikan di kehidupan kita. Lihat ayatnya. Minta maaflah kepada Allah dan bertobatlah. Niscaya Allah memberikan kenikmatan yang baik yang terus-menerus kepadamu. Apa itu? Kenapa Allah menyuruh kita minta maaf? Karena Allah ingin memberikan banyak keindahan dan kebaikan di kehidupan kita. Kepentingan bagi siapa? Bagi kita, bukan bagi Allah. Maka siapapun yang saat ini butuh kebaikan dalam hidupnya, butuh keindahan dalam hidupnya. Satu, Bapak Ibu, banyak minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasan. Minta maaflah kepada Allah, niscaya Allah akan berikan banyak kebaikan di kehidupan kita yang terus-menerus. Ya. Makanya kalau tidak banyak kebaikan di kehidupan kita, jangan-jangan karena memang kita jarang minta maaf sama Allah. Ya. Ya, baik. So, ibu, Bu, banyak minta maaf sama suami. Pasti suami akan banyak memberikan kebaikan di kehidupan kita. Asal mintanya maaf, bukan minta iPhone, ya, atau minta tas, atau minta sepatu baru. Saya nggak yakin suami Bapak Ibu akan bahagia ya kalau kita minta yang lain. Tapi kalau ibu minta maaf sama suami, ayah, maafin ibu selama kita menikah, ibu belum menjadi istri yang baik bagi ayah dan belum menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Maafin ya. Kira-kira suami senang nggak Teh Isma? Senang banget. Senang, Bu. Tapi kalau ayah, ibu pengen sepatu, tas, dan iPhone baru, kira-kira senang? Belum tentu. Mungkin rudet. Ya kan? Makanya, Bu, banyaklah minta maaf kepada suami agar suami makin senang sama kita. Tapi jangan salah minta. Ya. Mintanya minta maaf saja. Bukan minta tas Hermes ya. Baik. Bapak Ibu sekalian. Ya. Mari kita lihat Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, Allah berkahi. Allah butuh nggak dengan syukur kita, Bapak Ibu sekalian? Coba, kalau kita memberi kepada orang, kira-kira kita butuh nggak orang itu mengucapkan terima kasih? Iya. Kadang butuh ya. Ustadz, saya mah tidak akan ngasih lagi sama orang itu. Kenapa? Dia mah tidak pernah berterima kasih. Kadang orang begitu loh. Kenapa? Karena kadang kita butuh terima kasih dari orang yang kita berikan kebaikan kepadanya. Betul nggak? Betul. Ada banyak orang yang berhenti memberikan kebaikan, Teh Isma, gara-gara dia tidak berterima kasih kepadanya. Dan itu pengalaman saya. Bukan pengalaman saya, jamaah ke saya. Ustadz, saya mah malas lagi ngasih ke sana. Ustadz, saya malas lagi ngasih ke dia. Kenapa malas? Karena dia tidak berterima kasih sama saya. Artinya memang kadang kita butuh ucapan terima kasih, walaupun itu tidak bagus. Walaupun itu tidak baik. Tetapi Allah menyuruh kita untuk berterima kasih kepada Allah, bersyukur. Memang Allah butuh dengan syukur kita, Bapak Ibu? Butuh nggak? Enggak, Ustaz. Kalau Allah tidak butuh dengan syukur kita, kenapa Allah nyuruh kita bersyukur? Coba, apa untuk bersyukur kepadanya? Ketika kita bersyukur, tidak menambah singgasana kebesaran Allah. Ketika kita kufur nikmat pun tidak mengurangi singgasana kebesaran Allah. Tidak akan merubah apapun dari Allah kalau kita bersyukur ataupun kita kufur. Lalu kenapa Allah dalam Al-Quran menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya? Kebutuhan bagi Allahnya apa? Ada nggak? Tidak ada. Karena Allah nggak butuh apapun. Justru syukur itu kebutuhan kita. Kenapa Allah menyuruh kita bersyukur? Karena Allah ingin nambah. Apa dalilnya? La in syakartum. Bu, la syakartum. La azidannakum. Kalau Anda bersyukur, aku tambah. Kalau Anda bersyukur, aku tambah. Kenapa Allah menyuruh kita bersyukur? Karena Allah ingin nambah. Kepentingan bagi siapa? Allah atau kita, Teh Isma?
Kita dong Ustaz. Kita, Bu. Makanya lihat di orang-orang yang indah syukurnya, semakin bertambah keberlimpahan dan keberkahannya. Saya ulang kembali, Bu. Lihatlah orang-orang yang indah dalam syukurnya, selalu berlimpah dalam keberkahannya dan dalam keberlimpahannya. Karena cara untuk menambah keberlimpahan adalah mensyukuri apa yang sudah Allah anugerahkan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Harta yang kita syukuri, harta yang akan terus berlimpah dan bertambah. Betul? Pasangan yang kita syukuri, pasangan yang akan terus bertambah. Sakinah, mawadah, warahmah. Itu harus dilanjutkan, Teh. Harus dilanjutkan. Itu salah paham. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya muncul teori, Ustadz, bagaimana cara mendapatkan yang belum ada? Satu teorinya, syukuri apa yang sudah ada. Ibrahim ayat 7. Semakin Anda mudah mensyukuri apa yang sudah ada, semakin banyak Anda mendapatkan apa yang belum ada. Karena cara terindah untuk mendapatkan yang belum ada adalah dengan mensyukuri apa yang sudah ada. Itu rumus. Ustadz, bagaimana cara bersyukur itu? Nasratul manfa'ah ala ghairi. Tebarkan manfaat apa yang kita miliki kepada orang lain. Saya ulang. Cara mensyukuri anugerah Allah adalah nasratul manfa'ah ala ghairi. Tebarkan manfaat yang kita miliki kepada orang lain. Semakin kita mudah menebar kemanfaatan yang kita miliki kepada orang lain, maka semakin bertambah dan semakin berlimpah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. So, Bapak Ibu, harta kita sedekahkan, wakafkan, infakkan, terus tebar kemanfaatannya kepada yang lain. Maka akan semakin berlimpah, semakin bertambah, dan semakin berkah apa yang kita miliki itu. Itu rumus Bapak Ibu sekalian. Ya, itu rumus. Kalau Bapak Ibu semakin susah ya untuk berbagi manfaat dengan yang kita miliki kepada orang lain, Bapak Ibu sedang tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Betul? Saya ulang. Dengan harta yang kita miliki, kemudian kita tidak mudah untuk berinfak, berwakaf, bersedekah kepada yang lain, Bapak Ibu sedang tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Dan ketika kita sulit menebar manfaat kepada orang lain, apa kata Allah? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa yang kita miliki itu pasti selalu mendatangkan musibah di kehidupan kita. Karena musibah itu datang dari anugerah yang tak pandai kita syukuri. Itu ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Berbagilah dengan orang agar semakin Allah mudah membagikan kepada Anda. Deraskan apa yang Anda miliki untuk kebahagiaan orang lain, maka Allah akan menderaskan kebahagiaan di kehidupan Anda. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun ketika Anda sulit membagi kebahagiaan dengan yang lain, dengan apa yang kita miliki, maka siap-siaplah semua anugerah itu akan berubah menjadi musibah. Itu hadis ayatnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena musibah datang dari anugerah yang tak pandai kita mensyukurinya. Maka lihat orang-orang yang susah infak, susah zakat, susah wakaf, selalu banyak musibah di kehidupannya, musibah rumah tangganya, musibah dari anak-anaknya, musibah ini, musibah itu. Selalu ada. Kenapa? Karena musibah itu nggak jauh loh. Dekat dari anugerah yang tak bisa kita mensyukuri. Paham Bapak Ibu sekalian? Ya. Makanya kata Allah, bersyukurlah, bersyukurlah. Agar apa? Agar Anda itu terus diberikan tambahan dan agar Anda dijauhkan dari berbagai musibah loh. Jadi bersyukur itu kebutuhan kita, kebutuhan Allah Bapak Ibu sekalian. Kebutuhan kita bukan kebutuhan Allah. Allah nggak butuh apapun, Bapak Ibu. Allah nggak butuh apapun. Coba, putar pertanyaan terakhir. Kenapa Allah menyuruh ibadah kepada kita? Allah butuh ibadah kita? Enggak. Kebutuhannya buat siapa? Buat kita sendiri, Ustaz. Buat kita, Teh. Buat kita. Kenapa? Iya karena butuh, iya karena stain. Kenapa Allah menyuruh kita ibadah? Karena Allah ingin menolong kehidupan kita. Tidak ada pertolongan tanpa ada ketaatan. Karena bahan dasar bernama pertolongan itu, bahan dasarnya bernama ketaatan. Itu Bapak Ibu. Makanya kenapa Allah itu menyuruh kita ibadah untuk menolong kehidupan kita. Ya,
untuk membahagiakan kehidupan kita, dan untuk Untuk memberikan banyak bantuan-bantuan dalam kehidupan kita. Semuanya hanya lewat dari bagaimana cara kita mengindahkan ibadah kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu kewajiban atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Ya kan Bapak Ibu ya? Maka orang-orang yang sudah memahami ibadah itu cara Allah memberikan pertolongan di kehidupan kita, orang akan semangat loh ibadah teisma. Sebagaimana semangatnya kita mendapatkan pertolongan loh. Betul kan? Kalau Bapak Ibu sedang butuh ditolong, kira-kira senang nggak? Sedang butuh uang, ada yang nolong uang, senang nggak kira-kira? Senang banget. Tidak ada yang tidak senang dengan pertolongan. Dan Allah akan mudah memberikan pertolongan ya ketika Anda memudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu demi Allah, bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita. Maka tidak ada pertolongan Allah dari orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Setuju ya? Siapa yang mudah angkat tangan, Allah akan mudah turun tangan. Ya, Bapak Ibu ya. Siapa orang yang mudah angkat tangan itu? Ya ibadah ya, dengan doa dan sebagainya, Allah akan mudah turun tangan. Mudahnya Allah turun tangan bergantung kepada kita mudahnya untuk mengangkat tangan ya, maksudnya berdoa, beribadah dan lain sebagainya. Baik, Ibu dan Bapak, inilah Allah As-Samad. Allah menyuruh kita bersyukur untuk memberkahkan dan memberlimpahkan harta kita. Allah menyuruh kita untuk minta maaf, untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Allah menyuruh kita untuk beribadah karena Allah ingin menolong semua kehidupan kita. Tak mungkin kita bisa hidup baik-baik saja tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Allah As-Samad, nggak butuh apapun dan nggak butuh siapapun. Setuju Bapak dan Ibu? Baik, ini yang pertama. Yang kedua. Yang pertama sudah jam 5, yang kedua sampai jam 6. Isma ya. Nggak teh, nggak lama lagi teh sebentar. Baik. Yang kedua Ibu dan Bapak ya, saya percepat. Makna Allah yang pertama, As-Samad yang pertama adalah Al-Mustagni an kulli syai'. Allah nggak butuh apapun dan siapapun. Yang kedua, Al-Maqsud fi kulil hawaiz. Siapakah Allah As-Samad itu? Yang dituju untuk semua kebutuhan hamba-Nya. Yang dituju untuk semua keperluan makhluk-makhluknya itu. Tidak ada keperluan-keperluan makhluk di muka bumi ini, pasti semuanya menuju ke siapa teh? Ke Allah. Allah itu tempat dituju untuk semua keperluan makhluk-makhluknya. Tidak ada keperluan kita kecuali Allah menyediakan segalanya. Tidak ada yang kita butuhkan kecuali Allah menyiapkan semuanya. Itu namanya As-Samad. Contoh begini Ibu dan Bapak. Kenapa Allah disebut dengan Al-Maqsud fi kulli syai'? Kalau Teh Isma sakit, datang ke siapa Teh? Ke dokter. Ke dokter. Kalau tidak punya uang, datang ke siapa? Ke dokter juga. Ke puskesmas. Kenapa ke puskesmas Teh Isma? Pakai BPJS gratis Ustaz. Ini mah curhat. Bapak Ibu, manusia itu teh tidak bisa menyediakan semua kebutuhan yang lain. Dokter itu hanya bisa menyediakan kebutuhan yang sakit. Kalau orang tidak punya uang ke dokter, itu salah alamat, ya kan? Tidak bisa kita ini Teh Isma menyiapkan semua kebutuhan yang lain. Misalnya Ibu dan Bapak butuh masalah keagamaan, datang sama saya. Kalau punya masalah keuangan, apakah datang sama saya? Bisa saya bantu dengan doa. Mari sama-sama berdoa karena sama-sama membutuhkan gitu ya. Nggak bisa. Ibu dan Bapak butuh masalah tanah, datang ke notaris. Masalah ini datang ke psikiater. Masalah ini datang ke sini. Nggak bisa kita ini. Tetapi Bapak Ibu, Allah itu As-Samad. Apapun yang kita butuhkan bisa datang ke Allah. Itu As-Samad. Ya, kita sedang punya masalah tentang rumah tangga, datang sama Allah. Kita sedang butuh masalah rezeki, datang sama Allah. Kita sedang butuh ketenangan hati, datang sama Allah. Kita sedang butuh untuk disembuhkan luka-luka kehidupan kita, datang sama Allah. Kenapa harus datang segalanya sama Allah? Karena Allah As-Samad menyediakan semua kebutuhan kita. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang paling membahagiakan kehidupan kita
kecuali kita tahu Allah itu menyediakan semua kebutuhan kita. Kalau ada kebutuhan yang tidak Allah sediakan, mau kemana kita untuk menutupi kebutuhan itu coba? Saya ulang Bapak Ibu sekalian, tidak ada hal yang paling membahagiakan kehidupan kita kecuali kita punya Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita kalau kita banyak kebutuhan yang tak Allah sediakan? Teh Isma, apa yang akan terjadi? Kalau kita banyak kekurangan. Tidak hanya itu, kita mungkin nggak bisa hidup, Teh. Oh iya. Karena terlalu banyak kebutuhan yang tidak bisa kita penuhkan. Betul kan? Betul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, adalah Allah yang apapun kebutuhan kita, Allah menyediakan segalanya. Masya Allah. Ini Bapak Ibu hal yang paling indah ya, bahwa kita sudah mengenal Allah. Jangan berkhawatir hidup bersama Allah. Jangan takut Bapak Ibu sekalian hidup bersama Allah. Kenapa? Apapun kebutuhan kita, Allah siapkan segalanya. Ya, Allah perlukan, Allah siapkan semua keperluan kita. Masya Allah. Apapun, Mbak. Masalah rumah tangga, datanglah sama Allah. Masalah keuangan, datang sama Allah. Masalah ketenangan hati, datang sama Allah. Apapun masalah Bapak Ibu, bisa datang sama Allah. Tidak ada orang yang bisa menyediakan semua kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kesehatan, mungkin Bapak Ibu ke dokter. Tapi masalah yang lain nggak bisa ke dokter. Harus ke yang lain. Tetapi kepada Allah, kita bisa datang untuk seluruh persoalan kita. As-Somad. Masya Allah. Apa kata Dr. Rotib An-Nablusi, Bapak Ibu sekalian? Ya, apa kata Dr. Rotib An-Nablusi? Apa yang terjadi dengan kehidupan kita kalau Allah tidak menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita? Masya Allah. Baik, masuk lagi Teh Isma. Nah, coba, ini kalimatnya dahsyat banget. Ya, saya senang dengan kalimat ini. Saya ketika baca kalimat ini pernah Bapak Ibu ya, hampir neteskan air mata lah. Betapa Allah itu betapa luar biasa cintanya kepada kita. Kalau Bapak Ibu sedih nggak ketika baca ini? Terharu nggak Bapak Ibu? Terharu kenapa? Belum ada terjemahannya. Nggak tahu artinya. Baik. Baik Teh Isma ya. Teh Isma hari ini banyak curhat ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Apa kata Dr. Ati An-Nablusi? Fa'idha haballahu abdan ja'ala hawaijan nasi ilaihi. Dahsyat banget ya. Fa'idha ahaballahu abdan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, ja'ala hawaijan nasi ilaihi. Maka Allah siapkan semua kebutuhan-kebutuhannya. Allah siapkan segala kebutuhannya. Baik, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Kalau kita datang sama Allah, kemudian kita minta kepada Allah, Allah kesel atau bahagia? Bahagia. Kenapa Teh Allah bahagia kalau kita datang dan minta kepadanya? Allah suka orang yang memohon sama Allah. Iya, kenapa suka? Kenapa ya? Nah, jawabannya adalah mau ngasih lebih banyak, Ustaz. Ya, selain itu, Bapak Ibu, kenapa Allah senang kepada orang yang meminta kepadanya? Karena sebelum dia minta, Allah sudah sediakan segalanya. Coba, Teh, saya sudah menyiapkan segala keperluan anak-anak saya. Semuanya. Terus ketika dia minta, ini gitu, kira-kira saya senang nggak ngasihnya? Kenapa? Senang. Karena sebelum dia minta, saya sudah siapkan segalanya. Maka Bapak dan Ibu, contoh begini. Kalau Ibu dan Bapak minta sama saya, mungkin saya senang, mungkin kesal. Dan tiap hari terus-terusan minta sama saya pasti kesal itu. Maka jangan banyak terus-terusan minta ya. Sekali, dua kali Bapak Ibu minta sama saya, mungkin saya senang, mungkin juga kesal. Tetapi kalau tiap hari minta terus sama saya pasti kesal Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Kalau Bapak Ibu makin tidak banyak minta sama Allah, Allah makin kesal. Kalau Bapak Ibu jarang minta sama Allah, Allah makin marah itu. Kenapa? Karena aku sudah sediakan segalanya, terus dia tidak minta.
Yang kedua, aku tahu dia banyak kebutuhan terus tidak minta. Itu berarti dia sombong kan? Kenapa Allah tidak suka sama orang yang tidak minta? Karena Allah tahu dia banyak kebutuhan kemudian tidak minta. Terkesan sombong Bapak Ibu. Maka Ustadz, bagaimana supaya Allah itu bahagia bersama kita? Banyak minta kepadanya. Kalau banyak minta ke orang lain, mungkin orang lain akan kesel. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah itu makin senang Ibu dan Bapak sekalian. Justru kalau sebaliknya, Bapak Ibu jarang minta sama Allah, apa kata Rasul? Yaghdab alaih. Allah akan marah kepada kita. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Ketika kita tidak meminta kepada Allah, apakah Allah tahu kebutuhan kita, Teh? Tahu. Kalau Allah sudah tahu kebutuhan kita tanpa kita minta, kenapa Allah nyuruh kita minta? Saya ulang kembali. Kalau Allah sudah tahu kebutuhan kita tanpa kita minta, lalu kenapa kita disuruh untuk minta? Bukan Allah tidak tahu, tetapi Allah senang kepada yang minta. Itu jawabannya Bapak Ibu sekalian. Makanya teruslah minta sama Allah agar Allah makin senang dan makin jatuh cinta sama Anda. Kenapa? Sebelum Anda minta, Allah sudah menyediakan semua kebutuhan itu. Ini hebatnya Bapak Ibu. Ya. Makanya teruslah minta. Jangan sampai mengatakan, ya Allah, jika engkau tidak merasa kerepotan. Jangan bilang itu sama Allah. Memang Ibu minta sama tetangga itu. Ya. Jika engkau tidak kerepotan. Allah tidak akan pernah kerepotan kalau kita banyak minta. Karena Allah senang kepada yang minta. Saking senangnya apa kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, andaikan semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dalam hadis riwayat Imam Muslim, berkumpul semuanya di waktu bersamaan, meminta kepada Allah semuanya di waktu bersamaan itu. Allah dengar semuanya, Allah kabulkan semuanya tanpa dikurangi dan tanpa merasa kerepotan. Kenapa? Karena Allah senang kepada yang minta. Di sini ada 102 orang ya. Terus minta sama saya di waktu bersamaan. Saya bisa dengar nggak Teh Isma? Bisa, jelas nggak? Enggak. Nggak jelas. Saya akan bilang, Pak, Bu, punten satu persatu. Kenapa saya bilang satu persatu? Saya tidak punya kemampuan mendengarkan semuanya bersamaan. Bapak Ibu datang ke dokter pasti dikasih antrian. Kenapa? Dokter tidak punya kemampuan itu untuk mengobati bersamaan. Tetapi kepada Allah Bapak Ibu tidak usah ngantri. Tidak usah ambil daftar antrian. Di waktu bersamaan jutaan orang meminta kepada Allah, Allah bisa dengar, Allah bisa kabulkan semuanya di waktu bersamaan tanpa merasa kerepotan. Kenapa? Karena aku senang dengan yang minta. Masya Allah. Ya. Makanya jangan mengatakan, ya Allah, jika engkau tidak merasa kerepotan. Lagi minta sama siapa itu ya? Masya Allah ya. Kan ada dua kalimat yang tidak bagus ketika minta sama Allah ya. Seperti sopan teh. Padahal itu nggak boleh. Ya Allah, jika engkau berkehendak, ampuni aku. Jika tidak, tidak apa-apa ya Allah. Itu nggak boleh. Kayak sopan, tapi itu salah. Kenapa? Karena kalimat ini menunjukkan butuh nggak butuh. Ya nggak? Jika engkau berkehendak, ampuni aku ya Allah. Jika tidak, tidak apa-apa ya Allah. Nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh mengatakan jika engkau tidak merasa kerepotan. Allah tidak akan pernah merasa kerepotan. Justru senang kalau kita banyak minta Ibu dan Bapak sekalian. Justru Allah nggak senang kepada orang yang jarang minta itu. Kenapa? Allah As-Samad. Aku siapkan semuanya. Aku siapkan semua keperluan Anda itu. Tidak ada kebutuhan Anda di kehidupan ini kecuali aku sudah siapkan segalanya. Maka jangan pernah sungkan untuk datang kepadaku. Karena aku adalah As-Samad. Maka Bapak Ibu sekalian, makin kuatlah kebergantungan kita, keberharapan kita, kebersandaran kita kepada Allah. Makin kuat, Pak. Kenapa? Kita punya Allah As-Samad. Yang punya segalanya, yang menyediakan segalanya, dan akan memberi segala apa yang kita minta kepadanya. Allah senang kepada yang minta itu. Semakin menguatkan kebergantungan kita, keberharapan kita kepada Allah, Allah makin senang. Dan bukti senangnya Allah apa? Tidak akan pernah disia-siakan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menguatkan keberharapan dan kebersandarannya kepada Allah tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah disia-siakan. Kenapa? Karena Allah begitu senang kepada orang yang bergantung, berharap dan bersandar kepadanya. Ini Bapak Ibu poinnya ya. Maka Ibu dan Bapak, apa yang bisa kita petik dari nama Allah As-Samad ini? Sedikit lagi Teh Isma ya.
Pelajaran apa yang bisa kita petik dari Allah As-Samad ini, Bapak Ibu? Maka kita harus memiliki jiwa-jiwa As-Samad. Apa itu? Jiwa yang tidak banyak kebutuhan kita kepada yang lain. Justru kita harus menyediakan semua kebutuhan orang lain dari kita. Itu jiwa As-Samad. Tidak banyak meminta kepada orang lain, justru kita menyediakan semua permintaan orang lain. Itu jiwa As-Samad. Ya. Kira-kira Teh Isma, kalau kita banyak minta sama orang lain, kita makin mulia, makin rendah. Makin rendah. Sebaliknya, kalau kita banyak menyediakan kebutuhan orang lain, makin mulia, makin rendah. Makin mulia. Maka Teh, kalau ingin memuliakan diri kita, Bapak Ibu, kurangi permintaan kepada orang lain dan perbanyak menyediakan kebutuhan orang lain. Itulah cara kita memuliakan diri kita. Semakin tidak banyak minta, Anda semakin mulia. Ya. Jangan banyak permintaan kepada orang lain. Justru kita harus menyediakan segala permintaan orang lain. Setuju ya, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini mah Bu, terasi minta ke tetangga, ya. Cengek minta ke tetangga sebelah. Beras telepon ke orang tua, ya. Minyak telepon ke mertua. Dia pasti akan rendah di mata orang, Bapak Ibu. Ya, semakin banyak minta kepada hamba, semakin rendah Anda. Tetapi semakin minta kepada Allah, Anda semakin mulia. Anda semakin mulia. Saya orang kembali ya. Semakin banyak minta kepada manusia, Anda akan semakin rendah. Namun semakin banyak minta sama Allah, Anda semakin mulia. Maka kalau ingin memuliakan diri, jangan banyak minta sama manusia. Ya, mintalah sama Allah. Kepada manusia jangan banyak minta, tapi banyak menyediakan semua permintaan mereka. Kita akan jadi orang yang mulia. Itu yang pertama, Pak Ibu, jiwa As-Samad ya. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, jiwa As-Samad itu adalah Ibu dan Bapak sekalian, ya. Dia lebih senang memberi daripada menerima. Ya. Dia lebih senang apa Bapak Ibu? Memberi daripada menerima. Ketika dia menerima bahagia, tetapi ketika memberi jauh lebih bahagia. Itu jiwa As-Samad. Kenapa? Karena orang-orang yang jiwa As-Samad itu dia bahagia ketika bisa membahagiakan. Dan dia akan kehilangan kebahagiaan ketika tidak bisa membahagiakan. Karena bahagia dan tidaknya dia hanya ketika dia bisa membahagiakan orang lain. Itu As-Samad Bapak Ibu. Ya. Kan selama ini kita bahagianya itu kalau dapat ya, kalau memberi rudet gitu ya Teh. Mari Bapak Ibu, kita hadirkan, tumbuhkan jiwa-jiwa As-Samad kita. Bahwa memberi jauh lebih membahagiakan kita daripada menerima. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak. Kenapa memberi Bapak Ibu akan lebih bahagia daripada menerima? Karena ketika dia memberi, Bapak Ibu sekalian, pasti akan banyak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ketika dia memberi, dia sedang melukis dan membangun istana kebahagiaan akhirat. Sesuatu yang kita beri dari dunia kita kepada saudara-saudara kita, Anda sedang melukis masa depan akhirat Anda dan penuh kebahagiaan. Maka lukislah kebahagiaan akhirat Anda dengan dunia yang kita punya caranya, maka jadikan dunia Anda menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara Anda. Anda pasti dibahagiakan oleh Allah, tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Itu rumus jiwa As-Samad. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, satu, kuatkan kebergantungan kita kepada Allah. Allah senang dijadikan tempat sandaran, dijadikan tempat berharap dan bergantung. Dan bukti senangnya Allah tidak akan pernah disia-siakan, tidak akan pernah dikecewakan Bapak Ibu sekalian. Fahuwa hasbuh. Saking senangnya, nggak ada yang kecewa kalau dia bergantung kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dunia yang kita miliki, jadikanlah sumber kebahagiaan bagi orang lain. Dengan infak kita, dengan sedekah kita, dengan wakaf kita, dan apapun itu ya. Kenapa? Karena ketika Anda bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain, maka lihatlah bagaimana cara Allah membahagiakan kehidupan kita. Dengan cara-cara yang ajaib. Tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Masya Allah. Ini dulu Teh Isma ya sampaikan, mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz. Masya Allah.
Seperti biasa catatan saya penuh terus Ustaz ini. Oh, Masya Allah Teh Isma. Saya jadi terharu. Ini udah Jazakillah catatan Teh Isma, kesekian jazakillah. ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustadz, ini ada pertanyaan. Kalau misalkan bulan ini mendapatkan pendapatan katakanlah misalkan 5 juta. Ini biasanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika suatu hari di bulan berikutnya mendapatkan tiba-tiba 10 juta karena Masya ada Allah, barakallah. kegiatan-kegiatan tertentu, tapi selalu ada aja yang terjadi, jadi uangnya habis lagi, Ustadz. Ini kira-kira, ini kenapa nih, Ustadz? Jadi gini ya, Teh Isma ya. Ini hukum ya. Hukum. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendistribusikan rezeki itu tidak merata, ya kan? Jadi hal yang harus kita pahami, satu, kita pasti dapat rezeki, karena tidak ada makhluk tercipta di semesta ini kecuali sudah Allah siapkan rezekinya, dan tidak ada apapun yang bisa menahan rezeki seseorang ketika itu sudah menjadi bagian hidupnya, Teh. Cuma satu yang bisa menahan dan bisa menghentikan, apa itu? Kematian, ya kan? Itu hadis Rasulullah SAW. Apakah corona bisa menghentikan rezeki kita? Tidak. Ya. Apakah anak-anak yang kita lahirkan di rumah makin banyak akan makin mengurangi rezeki kita? Tidak, Baik. Tidak ada yang bisa mengurangi, menghalangi rezeki kita kalau itu sudah menjadi bagian dari hidup kita, kecuali satu, kematian. Ya, kecuali satu, kematian. Apa corona bisa menghentikan rezeki Bapak Ibu? Enggak. Apa kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas? Andaikan semua kekuatan di muka bumi ini berkumpul untuk menahan, nggak mungkin bisa kalau Allah sudah memberi. Dan andaikan semua kekuatan di muka bumi ini memberi, nggak bisa kalau Allah sudah menahan. Itu kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Artinya bahwa apapun tidak bisa menghalangi kalau sesuatu itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ini rumus pertama Bapak Ibu sekalian tentang bab rezeki. Rumus kedua, ketika Rasul mengatakan innallaha qassama bainakum arzaqakum. Ketika Rasul mengatakan rezeki Anda sudah Allah takar semuanya, tetapi Bapak Ibu harus tahu takarannya tidak sama. Ya kan? Tidak sama. Walaupun mungkin pekerjaannya sama, jam kerjanya sama, ya detailnya sama, kesibukannya sama, lelahnya sama, perihnya sama, payahnya sama, tetapi rezekinya nggak mungkin bisa sama. Itu Teh Isma ya. Nah, kenapa bahwa rezeki orang itu tidak sama? Satu, karena takarannya yang berbeda. Itu yang pertama, Pak Ibu. Takaran setiap kita itu tidak sama, kan? Maka Allah pun mendistribusikan rezeki pun tidak sama. Yang kedua, kebutuhannya pun tidak sama. Itu, ya. Makanya kenapa banyak orang yang diberi banyak? Karena mungkin kebutuhannya lebih banyak. Ya kan? Kebutuhan ke dokternya, Teh Isma, kebutuhan ininya, kebutuhan itunya banyak, makanya alokasi banyak, gitu loh. Makanya apa kata ulama? Jangan iri dengan apa yang orang lain miliki. Karena dua hal. Satu, kita tidak tahu seberapa banyak kebutuhan hidupnya dan seberapa besar apa yang sudah Allah ambil dari kehidupannya. Kita tidak tahu dua hal itu, ya. Boleh jadi loh secara kasat mata hartanya banyak, tapi jangan lupa mungkin kebutuhannya lebih banyak loh. Ya enggak? Ya kan? Nah begitu Teh Isma, Allah itu maha tahu ya tentang kebutuhan kita dan lain seterusnya. Makanya jangan pernah iri dengan apa yang orang lain miliki yang lebih dari kita, karena boleh jadi kebutuhannya pun lebih dari kita. Ya, kebutuhan dokternya, kebutuhan obatnya, kebutuhan itunya lebih dari kita itu. Bisa kan Teh Isma? Bisa. Mungkin kita sebulan pengeluaran ke dokter misalnya cuma 20.000, tapi ada saudara-saudara kita sebulan ke dokter itu bisa ratusan juta loh. Betul kan? Kita nggak tahu itu semua. Makanya jangan iri dengan apa yang orang lain miliki. Karena kita tidak tahu seberapa besar kebutuhan hidupnya. Nah itu Teh Isma, mungkin kenapa Allah kasih sekian lebih banyak? Karena Allah tahu kebutuhan Anda akan lebih besar. Allah tahu itu ya. Karena Allah itu maha alim, maha mengetahui apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita dan kebutuhan-kebutuhan kita itu. Ya. Saya tidak bisa mengapresiasi bahwa ini adalah mungkin
mungkin tidak berkah. Saya tidak bisa bilang begitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Tidak. Kenapa? Karena memang ini salah satu masalah akidah. Allah Maha tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya kadang diberikan banyak yang besar melebihi banyak orang lain di luar kita yang kebutuhannya lebih dari kita. Makanya Allah beri banyak ya melebihi apa yang kita dapatkan kan? Itu rumus teisma ya. Allah Maha Adil. Allah itu Maha Adil kepada kita. Dan keadilan Allah itu apa tandanya? Tidak memberikan rezeki dengan cara rata. Karena Allah Maha tahu takaran kita yang berbeda dan kebutuhan kita yang tidak sama. Itu mungkin ya responnya wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ustaz, ini ada juga ini yang komen katanya semakin besar pendapatan, semakin besar juga pengeluarannya. Jadi Betul. sesuai ya Ustaz sama tadi yang Sesuai banget. Sesuai banget ya, sesuai ya. Ini Ustaz juga ada pertanyaan, bagaimana tentang hal-hal yang belum dikabulkan, padahal kita udah ngarepinnya dari mau Ustaz. Ini gimana nih Ustaz? Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini kajian saya tadi di TSM ya, jam 9 pagi. Di Masjid Agung TSM. Juga saya baru singgung ya di kajian Ba'da Zuhur itu tentang ketika kita berdoa, belum dikabul gitu Teh Isma ya. Bapak Ibu, saya sampaikan, Allah itu Al-Mujib. Maha mengabulkan doa. Nggak mungkin Allah itu tidak mengabulkan doa kita. Ya, karena Allah punya nama Al-Mujib. Artinya apa? Nggak mungkin Allah menamai dirinya Al-Mujib yang maha mengabulkan doa kalau Allah tidak mengabulkan doa. Justru ketika Allah memperkenankan salah satu namanya Al-Mujib, karena Allah mengatakan kepada kita, mintalah kepada aku kabulkan semuanya. Itulah Teh Isma ya. Tetapi Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah kadang kabulkan langsung Teh Isma. Yang kedua, Allah kabulkan di waktu yang tepat. Karena sesuatu itu yang indah ketika pada waktunya, kan begitu ya. Allah Maha tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Yang ketiga, kadang Allah jadikan tabungan untuk akhirat kita. Yang keempat, cara Allah mengabulkan doa kita itu adalah dengan menyelamatkan kita dari musibah. Bapak Ibu minta rezeki, Allah kabulkan dengan cara Allah menahan Anda dari musibah itu. Yang seharusnya misalnya kita ini dijalike, tahu jalike itu apa? Terpeleset ya. Gara-gara kita meminta doa kepada Allah minta rezeki, maka Allah kabulkan dengan menghindarkan kita dari terpeleset itu. Itu pengabulan doa, Dok. Dan yang terakhir, Allah mengabulkan doa kita dengan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita meminta A, tapi Allah kasih B. Kadang kita minta C, kadang Allah kasih E. Kenapa? Karena Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah pasti menganugerahkan apa yang kita butuhkan. Itu teorinya Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika kita berdoa belum dikabulkan, jangan-jangan bukan belum dikabulkan, tetapi Allah kabulkan dengan bentuk yang lain, Bu. Dan saya, Teh Isma, saya tidak merasa Allah tidak pernah mengabulkan doa saya. Kenapa? Allah itu pasti mengabulkan doa-doa saya dengan cara-cara terbaik Allah, apa yang saya butuhkan itu. Yang kadang saya tidak tahu apa kebutuhan saya. Saya minta rezeki, Allah kasih kesehatan. Saya minta kesehatan, Allah kasih ini, Allah kasih itu, Allah kasih ini. Iya kan? Dan ketika kita meminta, Allah hindarkan saya dari musibah. Itu cara Allah mengabulkan doa kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengerti dengan konsep ini, nggak mungkin mengatakan kepada Allah, Allah tidak mengijabah doa saya. Nggak mungkin, Teh. Kalau sudah mengerti konsep ini. Ya. Kenapa? Karena Allah mengabulkan dengan sesuatu yang kita butuhkan, yang kadang kita tidak tahu apa kebutuhan kita. Itu Teh. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Ini mungkin karena kita sudah berada di akhir waktu juga, meskipun masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita mungkin langsung masuk ke kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Silahkan Ustaz. Baik, ya Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Mengenal Allah As-Samad ini ada dua hal yang akan kita dapatkan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita makin ingin terus bergantung kepada Allah. Karena ternyata Allah itu cinta dan senang dan bahagia kepada orang yang makin menguatkan kebergantungan kepadanya. Dan salah satu bukti Allah senang dengan orang yang bergantung kepadanya, tidak akan pernah dikecewakan dan disia-siakan. Makanya kalau Bapak Ibu banyak kecewa
berarti salah bergantung, salah berharap dan salah bersandar. Kenapa? Karena kalau benar bergantungnya kepada Allah, tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah disia-siakan. Kalau Bapak Ibu saat ini banyak kecewa, saya yakin bukan tidak berharap, tetapi salah berharap. Bukan tidak bersandar, tapi salah bersandar. Bukan tidak bergantung, tapi mungkin salah bergantung. Kadang kita banyak bergantung kepada selain Allah. Pasti selain Allah akan ada yang mengecewakan, akan ada yang menyia-nyiakan kita. Karena cuma satu yang tidak akan pernah mengecewakan dan menyia-nyiakan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah bergantung, Bapak Ibu. Mulailah belajar untuk bersandar, bergantung, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sumber kemerdekaan, sumber kebebasan, dan sumber kebahagiaan. Tidak akan pernah banyak kecewa dari orang-orang yang sudah benar cara bergantung dan cara berharapnya. Yang kedua, ketika kita belajar Allah As-Samad ini adalah mari kita ciptakan pribadi-pribadi As-Samad di kehidupan kita, yaitu pribadi yang kebahagiaannya ketika bisa memberi. Kita tidak banyak kebutuhan dari orang lain, justru kita menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan orang lain. Itulah jiwa-jiwa As-Samad. Kenapa? Karena kemuliaan kita sangat ditentukan dari seberapa sedikit permintaan kita kepada orang lain dan seberapa besar yang kita sediakan untuk keperluan orang lain. Itulah sisi kemuliaan seorang mukmin. Karena Rasul mengatakan anfa'un nas liyanfa'an nas, ya. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, nilai kehidupan kita sangat ditentukan bukan oleh panjangnya usia kita, bukan berlimpahnya harta kita, bukan tingginya ilmu kita dan sebagainya, tetapi seberapa banyak orang lain merasakan manfaat dari kehadiran kita. Itulah nilai kehidupan kita ditentukan oleh seberapa banyak orang lain yang merasakan manfaat dari hadirnya kita. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak menjadi orang-orang yang punya jiwa-jiwa as-samad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz Teddy atas kajiannya di sore hari ini tentang Allah As-Samad. Dari sini semoga kita bisa berlatih ya Ustaz ya untuk setidaknya meniru salah satu sifat Allah, yakni Allah As-Samad. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak sempat tersampaikan. Mudah-mudahan dari jawaban yang lain sudah terwakili ya pertanyaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di bulan depan ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kuliah wakaf ini terselenggara atas donasi dari Bapak Ibu semua. Jadi boleh silahkan mulai dari Rp20.000 Anda sudah membantu kuliah wakaf ini terus berjalan. Kolaborasi bersama dengan Wakaf Salman ITB dan juga Hijabers Mom Community Indonesia. Sampai berjumpa di edisi Kulwaf berikutnya. Kami beserta juga panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah Teh Isma, sehat berkah selalu ya Teh. Amin. Ustadz juga Ustadz. Amin amin jazakillah khair. Alhamdulillah. Jazakillah Ibu Bapak semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat, berkah, dan baik selalu. Alhamdulillah.